Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Pak Sipotang. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang GLB. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal yang kedua, itu tentang analisis ring. Nah, di sini terdapat sebuah soal, ya. Kita baca ya. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu tersebut. Berdasarkan grafik, hitunglah jarak dan percepatan pada saat 4 sekon sampai dengan 8 sekon. Ya. Nah, yang mana itu 4 sekon sampai dengan 8 sekon? Yang ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan grafik ini sebenarnya gabungan grafik GLBB dan GLB. Ya. Nah, apa itu GLBB? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini adalah grafik GLBB, ya, GLBB. Ini grafik GLB. Kenapa ini dikatakan GLB? Karena kecepatannya tetap 40 meter per sekon, ya. Jadi selama 4 sekon ini, ya, selama ini 4 sekon, tepat detik. Selama 4 sekon ini kecepatannya tetap 40 meter per sekon, ya. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah berapa jaraknya ketika kecepatannya 40 meter per sekon selama 4 sekon itu, ya. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini, kalau dia bentuk grafik, kita gunakan rumus jarak itu sama dengan luas grafik, ya, luas grafik. Nah, luas grafik di sini, ya, itu sama dengan, kalau kita perhatikan ini, ya, saya tandai dulu warna merah, ya. Kita perhatikan ini grafik ini seperti bangun persegi panjang, ya. Misalnya ini waktu ini kita buat panjang, kemudian besaran kecepatan ini kita buat lebar, maka luasnya adalah panjang kali lebar, ya. Maka kita masukkan datanya, panjangnya itu adalah waktu tadi 4 dikali lebarnya itu kecepatan 40, ya, 40. Kita kalikan 4 kali 40 160 meter, ya. Jadi jarak yang ditempuh benda selama 4 sekon dengan kecepatan 40 meter per sekon itu adalah 160 meter. Nah, berikutnya di sini ditanyakan adalah percepatan. Nah, ingat anak-anak bahwa percepatan di GLB itu sama dengan 0, ya. Tidak ada perubahan kecepatan, ya. Nah, jadi dia tetap 40, ya, 40 meter per sekon. Oke. Jadi seperti itu mengerjakan soal analisis grafik untuk GLB. Baik anak-anak, kita lanjut dengan contoh soal berikutnya tentang gerak dua benda saling berpapasan. Di sini terdapat soal ada dua buah benda A dan benda B. Benda A ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon, kemudian benda B ini bergerak ke kiri dengan kecepatan tetapnya 2 meter per sekon. Nah, kemudian jarak antara titik A dengan titik B sebelum bergerak itu adalah 25 meter. Nah, pertanyaannya di sini, ketika benda A dan benda B bergerak bersamaan, ya, tidak ada selisih waktu, dengan kecepatan konstan, kapan dan di manakah kedua benda tersebut berpapasan? Nah, kalau dikatakan kapan, berarti itu mencari waktu. Kalau dikatakan di mana, berarti itu berbicara tentang posisi atau jaraknya, ya. Nah, untuk menjawab soal ini, ya, perlu anak-anak ketahui bahwa syarat kedua benda ini berpapasan adalah S total, ya, atau jarak antara titik A dengan titik B sebelum bergerak itu akan sama dengan jarak tempuh A ditambah dengan jarak tempuh si B, ya. Jarak totalnya itu adalah 25 meter. Saja kita tulis, ya. Kemudian SA itu ingat rumus S itu sama dengan V dikali T, ya.
maka kita ganti SA ini menjadi PA dikali TA ditambah PB dikali TB. Nah, selanjutnya anak-anak harus ketahui di sini besar TA sama dengan TB, karena itu yang kita cari ya. TA sama dengan TB, kita misalkan saja T ya. Nah, dengan catatan di sini tadi karena mereka bergerak bersamaan ya. Berikutnya kita masukkan data-datanya. 25 sama dengan PA-nya 3 dikali T ditambah PB-nya 2 dikali T. Maka hasilnya ini menjadi 25 sama dengan 3T tambah 2T 5T. Maka T sama dengan itu 25 dibagi 5 ya, hasilnya 5. Nah, jadi ketika 5 sekon berikutnya mereka akan berpapasan ya. Nah, kalau ditanya di manakah kedua benda itu berpapasan, nah posisinya di mana? Nah, kita masukkan ke rumus SA. SA sama dengan PA kali TA. Jadi besar TA itu tadi sama dengan T ya, itu sebesar 5 sekon. Masukkan datanya 3 meter per sekon dikali 5 sekon. Di pas T ya, jadi 15 meter. Jadi mereka bertemu di jarak 15 meter dari posisi awal si A ya. Kemudian kalau kita masukkan si B, BB dikali B itu sama dengan BB-nya 2 meter per sekon. Kemudian waktunya tetap ya 5 sama ya 5 sekon, maka seperti 2 kali 5 10 meter. Nah, jadi kalau kita totalkan SA tambah SB itu akan sama dengan 25 meter. Itu dia. Oke, sebenarnya ada cara yang kedua dengan konsep kita menggunakan besar kecepatan ya. Besar kecepatan si A itu 3 meter per sekon. Artinya ini pada saat 1 sekon benda A bergerak sejauh 3 meter. Nah, itu artinya ini 3 meter per sekon. Nah, kalau misalnya pada saat 2 sekon ya, 2 sekon berarti benda A ini sudah bergerak berapa meter? Iya, benar sekali, 6 meter ya. Nah, selanjutnya kita buat dulu si B. Si B sama dengan 2 meter per sekon. Artinya ini dalam waktu 1 sekon ya, benda B bergerak sejauh berapa meter? Iya, 2 meter. Berarti kalau misalnya 2 sekon, jarak yang ditempuh 4 meter ya. Kita buat saja di sini 1 sekon dia masih 3 meter, ini 2 meter. Kemudian pada saat 2 sekon berarti si A sudah menempuh jarak 6 meter, ini menempuh jarak 4 meter. Kalau kita totalkan 6 meter tambah 4 meter apakah sudah 25? Belum kan? Berarti bukan di 2 sekon mereka berpapasan. Nah, kalau di 3 sekon berarti benda ini sudah bergerak sejauh 9 meter. Nah, kemudian kalau ini di 3 sekon benda B ini sudah bergerak 6 meter. Kalau kita totalkan 9 meter tambah 6 meter apakah sudah 25? Ya, masih 15 meter. Berarti bukan di 3 sekon. Kalau 4 sekon berarti benda ini sudah bergerak 12 meter ya. Berarti si benda B bergerak berapa meter? 4 kali 2 8 ya, 8 meter. Kalau kita totalkan dia masih 20 meter. Nah, berarti pasti jawabannya di 5 sekon. Nah, kita kalikan. Pada saat 5 sekon berarti si A ini sudah bergerak sejauh berapa meter? Iya, benar, 15 meter ya, 15 meter.
Nah, kemudian si B ini bergerak berapa meter pada saat 5 sekon? Iya benar, 10 meter ya. Berarti kalau kita totalkan ini hasilnya 25 meter. Berarti waktunya atau kapan kedua benda itu berpapasan itu sama dengan 5 detik atau 5 sekon berikutnya ya. Kemudian di mana kedua benda tersebut berpapasan? Nah, jawabannya adalah 15 meter dari posisi awal A atau 10 meter dari posisi awal B. Baik anak-anak, kira-kira seperti itu yang bisa Bapak jelaskan. Kurang lebih Bapak mohon maaf ya. Kalau misalnya belum paham, silahkan diulang-ulang. Saya yakin bisa memahaminya ya. Kalau hanya sekali dilihat videonya, saya yakin masih gagal paham ya. Tetapi kalau udah berulang kali, mudah-mudahan bisa paham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Amitofo.